tahun 2016 saya mempekerjakan anak-anak disabilitas. Jadi bisnisnya berubah sedikit ke arah sosial. Jadi setelah dia pinter kok ada COVID. Iya. Saya benar-benar hancur karena saya merasa anak didik saya 17 anak ini harus dirumahkan. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Sekarang kita di Time Podcast Times Indonesia. Oke, perkenalkan dulu, nama aku Ratu Bunga, jurnalis Times Indonesia. Dan di sebelah aku udah ada ibunda yang cantik, Ibu Mike Ratner. Nah, sekarang ini Times Lovers, aku tuh hari ini tuh kepengen bahas tentang bisnis di era pandemi. Nah, kan banyak tuh ya bisnis-bisnis di era pandemi ini tuh yang perekonomiannya tuh agak menurun gitu. Nah, di zaman sekarang aku kepengen tanya-tanya nih sama Ibu Mike soal bisnis yang lagi dibuka sekarang yang cukup stabil juga ya Bu Mike ya? Insya Allah, Yang alhamdulillah. cukup stabil. Mari kita dengerin pengalaman-pengalaman Bu Mike dan semua yang bakalan dijelasin dari A sampai Z. Makanya stay tune ya teman-teman ya. Buat yang suka video ini bisa like, comment, dan juga share. Oke? Jangan lupa subscribe juga. Oke? Gratis. Oke, Bu Mike. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Gimana? Oke. Ini kita siang-siang ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Senang banget bisa ketemu sama Bu Mike. Oke. Bunga pengen nanya nih sama Bu Mike nih soal bisnisnya. Kira-kira inovasi yang dikembangkan buat bikin bisnisnya tuh tetap stabil itu apa sih kira-kira? Bu Mike boleh cerita dikit nggak? Sebenarnya Burger Buto ini ada sejak tahun 2002 sampai 2021 ya, sampai sekarang. Sebenarnya inovasinya terus dan kita mengikuti zaman kekinian. Sekarang kita ada online ya, kita ikut usaha online, ada mengikuti zaman lah ibaratnya begitu kalau kepengen bertahan. Cuman ketambahan tahun 2016 saya mempekerjakan anak-anak disabilitas. Jadi bisnisnya berubah sedikit ke arah sosial gitu. Jadi tambah inovasinya, tambah lama, tambah pertamanya ke kanan dan ke kiri, sekarang ke kiri terus, maunya sama anak-anak disabilitas begitu. Maunya sama anak-anak disabilitas, menemukan Iya. kebahagiaan di situ Betul. ya. Kan 2002 sampai 2009 itu saya baru ada tamu 2000 berapa ya? Pokoknya 7 tahun tidak ada tamu. 7 tahun tidak ada tamu. Ya, 7 tahun tidak ada tamu. Di Burger Buto ini tidak ada tamu. Jadi setelah 2008, 2009 ada berita kabar dari suami saya bahwa Burger Buto bakal ditutup karena sudah terlalu lama menunggu tidak ada tamu. Ternyata Desember 2008 tiba-tiba ada tamu datang. Disitulah saya akhirnya bangkit kembali. Ternyata usaha saya selama ini tidak ada yang sia-sia. Jadi tahun 2002 kamu kepengen tahu nggak aku ngapain aja? Dari 2002 ke 2008 ini mempertahankan. Ngapain kira-kira? Ngapain jualan nasi kuning? Keliling loh ya, keliling ke bank-bank, termasuk ke di perusahaan-perusahaan saya menawarkan jasa, sampai ke bangunan-bangunan, bapak-bapak kuli, bapak-bapak saya ini tawari mau nggak jadi saya catering makanan ya begitu. Jadi ada orang pesen gorengan, saya jalanin. Jadi saya bener-bener 2002 ke 2008 tuh bener-bener mempertahankan kedai 27 Burger Buto ini sekuat tenaga. Bener-bener struggle ya. Dijawabnya sama Allah baru 2008 akhir, karena 2009 mau ditutup gitu, karena sudah terlalu lama kan, dianggap suami saya pilot dan bangkrut ya kalau tidak ada pemasukan sama sekali begitu. Oke, luar biasa banget ya Times Lovers ya, itu udah struggle banget mulai dari jualan nasi keliling Iya. gitu sampai 2002
sampai Iya. 2008 Iya, Bu Mika ya? 2008. Oke, tadi Bu Mika sempat bilang sama kita kalau misalkan sekarang fokusnya tuh nggak cuma bisnis aja Time Lover, tapi juga beralih ke sosial yaitu Iya. lebih Jadi ceritanya begini, 2002 ke 2008 tuh tangan saya kepotong. Jadi bagian tubuh saya yang kiri ini cacat secara permanen sampai sekarang. Jadi saya mau motong ayam, saya kira itu ayam, ternyata jari saya. Terus setelah terpotong tangan saya, akhirnya saya jadi tidak bisa gerak dengan sempurna yang bagian kiri ini. Tiba-tiba suka bengkak, tiba-tiba begini. Setelah itu, setelah selesai semua, saya bilang 2016 tuh kira-kira. Saya bilang sama Allah, saya ini sudah rame nih Burger Buto ini. Aku cuma nanya aja ini, malam-malam nih nanya. Kalau anak cacat lahir kerjanya bagaimana ya gitu. Sedangkan saya cacat kepotong tidak sengaja, itu begini susahnya. Terus 2016 itu juga besok paginya si Nano karyawan saya anak disabilitas datang ngelamar kerja ke sini. Oh, pertama kali ya? Pertama kali. Oke, 2016. Setelah itu saya dari situ seperti ketagihan. Setiap berhasil mengerjakan anak disabel berhasil, saya kepengen nambah lagi sampai saya ke gedung kandang, ke sekolah luar biasa. Saya mencari anak-anak yang mau training ikut saya, begitu. Sampai hari ini, alhamdulillah. Berarti awal mulanya dari 2016 itu ya dari Mas Nano? Dari Mas Nano, ya. Oke. Punya karyawan yang mohon maaf difabel. Iya. Bunga pengen tahu juga nih, kira-kira Ibu Mika itu cara mengedukasi mereka, terus merawat mereka, terus menyayangi mereka juga, itu kita boleh ada cerita sih kalian? Saya intinya waktu training itu kalau mereka jatuh cinta sama saya jatuh cinta sama anak itu, insya Allah kita akan bekerja sama. Ya. Tapi kalau sudah mulai cekcok, ya sudah kita sampai training saja begitu. Dengan cara kasih sayang ya. Kasih sayang, dan saya tuh tipikal orang yang iya ndak. Pada saat marah itu pun ada penjelasannya. Iya. Bunda tidak suka karena kamu salah kamu di sini. Jadi anak-anak paham, oh salahnya di sini, begitu. Jadi yang penting itu kasih sayang tadi itu ya kali ya. Mungkin anak-anak yang rasakan. Kalau saya sih biasa aja sama anak-anak itu. Iya. Tapi ada nggak sih kira-kira yang bikin cerita yang paling kena banget, yang paling Ibu Mika inget banget gitu sama mereka-mereka? Saya paling ingat sekali dengan anak disabilitas bernama Fauzul. Fauzul tuh autis ya, sedikit autis. Dia kalau ada tamu, dia masuk ke tong sampah. Jadi saya itu menganggap itu biasa karena memang sehari-hari saya menghadapinya seperti itu. Masuk tong sampah. Pada saat itu saya bilang, "Nak, kamu masuk tong sampah terus nggak capek tah?" Moh, kata dia gitu, udah karena bahasa Jawa kan. Saya bilang, "Loh kenapa kok bisa emosi kayak gitu?" "Aku takut," kata dia gitu. "Oke, nanti Bunda kerja bagian minuman, kamu yang di sebelahku." "Moh," kata dia, tetap nggak mau. Saya penasaran anak ini kenapa masuk tong sampah gitu ya. Paling nggak kan jangan gitu harapan saya. Tapi karena saya juga bukan latar belakang pendidikan ya yang untuk khusus psikolog untuk anak-anak itu. Jadi ya pendekatannya keibuan begitu. Akhirnya anak itu mulai dekat dengan saya, belajar menulis, mau berjumpa dengan tamu, mau nyapu dan lain-lain. Dia menulis namanya dia tuh Mika. Jadi saya tuh terharu sekali karena dia nggak bisa nulis. Sampai hari ini selalu dia ingat bahwa namamu siapa? Fauzul. Tapi ditulis di situ Mika. Kenapa kok namanya Bunda yang di situ? Sayang aja, kata dia. Walah, kamu sayang sama saya? Iya. Jadi setelah dia pinter kok ada COVID. Saya bener-bener hancur karena saya merasa anak didik saya 17 anak ini harus dirumahkan. Kebetulan anak-anak ini kan saya yang nyari, saya yang ngajarin. Pada saat siap untuk disajikan ke tamu, ibaratnya begitu tuh hidangannya, tiba-tiba kok COVID yang harus pembatasan anak.
Sedangkan anak saya yang namanya Fauzul tuh karyawan saya itu dia suka panas badannya dan nggak boleh kerja lagi. Jadi saya tuh bener-bener hancur ini tahun 2019 tuh rasanya. Ya dari 2016 ke 19 ke 20 kok ada Covid. Jadi saya harus milih nih anak-anak mana yang boleh bekerja di sini karena memang tidak boleh semuanya. Yang harus bertahan. Ya, begitu. Jadi akhirnya ya itu yang sangat mengena di hati saya sampai sekarang. Saya tuh nangis sebulan loh, nggak sampai hari ini setiap mengingat bahwa Bunda tagihan sepeda saya kurang 3 kali kok saya dirumahkan. Aduh. Nangis lagi, sedangkan ada anak 17, bayangin kalau mereka punya cicilan sepeda, berarti saya harus memikirkan 17 anak ini gimana ke depannya. Akhirnya ada idelah Bubuto itu tadi, usaha baru yang namanya Bubuto Online. Awalnya usaha untuk saya pribadi, senang-senang karena saya hobi masak, ternyata jadi tulang punggungnya anak-anak disabilitas, begitu. Jadi ini mulai ada usaha baru ini bersama anak-anak disabilitas. Yang mengena sekali ya masalah tadi itu, sudah pinter, bisa nulis, bisa ketemu tamu, ada Covid yang harus mereka harus ada yang dipertahankan juga, harus ada yang direlakan juga. Dan Burger Butonya nggak boleh buka, hanya buka bawa pulang. Terus ini masih saya simpen semua WA ini. Orang tuanya bingung makannya gimana, saya tuh sampai bingung, wah ya Allah ternyata anak-anakku ini tulang punggung ya. Loh, saya telepon satu-satu, kamu sakit? Saya sakit Bunda, karena ibuku beli kasur. Aduh, langsung saya tuh berderai-derai air mata, kata suami saya, Mika kamu jadi ibu rumah tangga aja. Tapi ya karena mereka itu ternyata tulang punggung dan ini jadi saya harus turun tangan kembali. Tapi beda ceritanya, kalau 2002 dulu saya turun tangannya sangat-sangat sengsara untuk membangkitkan ini semua. Ini sampai sekarang bersama anak-anak disabilitas dengan kita alhamdulillah sudah punya nama gitu kan, jadi nggak susah-susah banget gitu loh. Cuman ya memang beda sih rasanya sama bisnis di Burger Buto. Emang udah ada kenangan itu agak sulit ya Bunda. Aduh, saya nih kalau udah ngomong gini nangis lagi, nanti ditanyain nangis lah. Nah, saya nggak ngebayangin tuh loh anak saya, ya Allah dari tong sampah masuk tong sampah tiba-tiba beliin sepeda, cicilan kasur, cicilan ini, ya Allah kamu punya uang dari mana? Ya dari Bunda. Loh cukup kata dia begitu. Jadi ya sekarang akhirnya Bubuto itu memang untuk anak disabilitas itu. Oke, Times Lover, tadi tuh kita udah dengar cerita dari Bunda yang paling kena banget di hati gitu ya. Mas siapa bener. tuh? Fauzul namanya. Mas Fauzul gitu. Kita tadi udah dengerin banyak cerita sampai Bunda nangis juga. Oh banget kalau ingat anak itu, karena memang bener-bener nggak bisa apa-apa gitu loh. Hanya rewel sampai akhirnya dia jadi OB kan. Gajinya itu berapa ya? Waktu itu udah bisa 1,5 juta waktu itu banyak sekali. Dengan susah upaya udah saya itu, ternyata kok ada Covid gitu loh. Jadi saya tuh waktu itu sedihnya itu sampai hari ini anak-anak saya tuh sudah siap, termasuk si Ula, Devi itu sudah siap untuk menjadi waiter, menyambut tamu. Ternyata berkata lain, ya Allah berkata lain, dan anak-anak itu termasuk Fauzul harus dirumahkan. Iya. Oke. Tapi ada satu hal yang bikin aku penasaran lagi sama Bunda. Untuk cerita-cerita tadi sebenarnya cuma masih salah satu dari kebanyakan ya. Banyak anak. Banyak yang bakalan bikin kita berderai-derai air mata. Nah, itu saya pengen nanya. Nah, apa Bunda bakalan tetap konsisten untuk merawat terus habis itu? Insya Allah saya nangis lagi. Hati saya itu selalu mengatakan bahwa gimana ya anak-anak ini besok kalau nggak ada bapak ibunya. Jadi saya selalu disiplin banget sama anak-anak bahwa ayo nak, Bunda juga nggak tahu umur, orang tua kamu juga nggak tahu umur, kamu harus tetap berjuang, belajar, bekerja dengan baik supaya kamu bisa dihargai di orang. Karena kita yang biasa nggak dihargai nggak enak ya, apalagi anak-anak seperti itu. Alhamdulillah dari 2016 sampai sekarang 2021 tambah kesini itu tambah, ayo
kita tidak hanya merekrut karyawan disabilitas, tapi kita harus menjadikan karyawan disabilitas yang kualitas. Jadi saya nggak mau kuantitas, saya nggak mau banyak anaknya, tapi tidak bisa apa-apa. Saya mau cukup bisa anak 17, tapi yang super, daripada banyak anak nanti nggak bisa semua. Jadi saya lebih baik mundur ke belakang untuk mendapatkan yang lebih baik dari segi kerjaannya anak-anak itu. Begitu. Berarti insya Allah ya Bunda ya. Amin amin, istiqomah insya Allah, amin, doain. Pasti kalau doa pasti ya dari semuanya, makanya komen. Oke. Terus ini menarik tadi tuh masih berkaitan sama teman-teman penyandang disabilitas tadi gitu. Bunda setiap harinya tuh kalau kayak dari, kalau boleh tahu buka jam berapa sih Bunda? Saya ini usaha online ya kalau Bubuto. Kalau Burger Buto buka setengah 12. Tapi anak-anak disabilitas yang di Burger Buto sudah terlatih. Yang di Bubuto tuh sudah lama sebetulnya ikut saya. Cuman karena mereka berkekurangannya lebih daripada yang di Burger Buto. Jadi saya buka tuh jam 8 sampai jam 4 sore. Itu pesannya lewat IG, lewat Bubuto, IG-nya Bubuto. Jadi di situ itu Bunga bisa lihat dramanya tiba-tiba kesandung jatuh, makanannya tumpah, itu dramanya ada di situ semua. Jadi di IG itu, begitu juga pesanan online-nya ada di situ. Jadi saya belum berani membuka untuk umum karena anak-anak itu emosinya masih tidak stabil. Ini aja karena kejutan dari Times ya. Saya kaget tadi itu kok tiba-tiba saya tuh kaki saya gemeter seharian itu nggak bisa tidur, takut berulah terus karena kebetulan ada si Salsa anak baru 2 hari, tiba-tiba baru 2 hari jadi masih teriak-teriak. Jadi dari tadi kebetulan customer di pojokan bilang tadi berkelahi ulah sama Salsa. Kenapa? Perkara mangkok. gitu. Jadi saya terkejut ini tadi. Waduh, Mbak, kok ada kamera, kok ada ini? Saya takut karena anak-anak saya mereka belum terbiasa dengan rame, ada customer masih belum. Karena yang di dapur Bubuto perlu ekstra perhatian. Yang di dapur Bubuto. Oke. Sekarang aku mau tanya tentang, tadi kan udah nih teman-teman yang difabel sama disabilitas kan. Nah, sekarang aku mau tanya tentang menu baru ya Times Lovers ya gitu. Terus menu baru sarapan katanya. Iya betul, rencananya insya Allah kalau anak-anak saya sudah solid, saya mau buka sarapan pagi. Untuk sementara ini hanya reservasi, pesan khusus gitu. Karena seperti hari ini perdana loh ini sarapan. Tadi pagi pun ada dramanya sebelum sarapan. Saya ngebayangin nanti kalau buka jam 6 tiba-tiba ada yang nangis kepir gimana, ini nggak jadi sarapan, tamunya pulang semua. Jadi hari ini perdana. Rencananya insya Allah kalau anak-anak sudah terbiasa bertemu dengan customer seperti tadi, masak live begitu, nanti saya barulah nanti insya Allah. So, untuk sementara ini saya hanya pesanan khusus reservasi untuk 5 orang, 6 orang itu saya layani begitu. Nanti kedepannya akan buka makan pagi sih kedepannya. Insya Allah tergantung anak-anak juga, kesiapan dari anak-anak saya. Planning. Iya. Masih tentang Burger Buto. Iya. Nah, Bunda Mika tuh katanya tuh tadi sempet ngobrol sedikit sama aku Times Lover. Katanya Bunda Mika ini buka Burger Buto itu gara-gara suaminya suka burger gede. Iya, betul. Jadi harapan suami saya jadi ibu rumah tangga ya. Harapan suami saya karena saya suka masak, hobi sekali masak. Tapi karena saya kepengen usaha, akhirnya suami saya bikinkan burger tuh yang gede. Biar saya nggak disuruh-suruh gitu loh maksudnya, biar saya fokus ke Burger Buto. Saya gedein aja size-nya. Sebenarnya dulu namanya Krabby Patty kalau nggak salah. Krabby Patty SpongeBob biasa. Itu zaman dulu banget, itu 2002 namanya itu. Setelah itu suami saya minta lagi saya kayak bikinin gede. Dulu kisahnya dulu Bubuto tuh nggak segini gedenya. Jadi nama Burger Buto sendiri itu pada saat
bayangan saya lebih besar daripada saya. Sedangkan saya itu dulu beratnya 42. Sekarang 80, maaf. Iya. Sama saya ini, saya 45 Nah, gitu. kurang lebih dulu saya segini. Setelah itu saya kan belum punya anak. Saya program hamil. Iya. Saya ternyata badan saya besar-besar, saya nggak ngerti. Saya kan buatnya manual tuh, buat burger buat suami manual. Kok kayak buto ya, begitu loh. Jadi ada nama burger buto karena badan saya kayak buto besarnya. Pernah burger buto badan saya Iya. kayak buto. Bunga dulu sempat pernah beli juga gitu. Iya, Loh. iya, Gak tahu iya, apa iya, iya. menunya masih sama tetap atau berubah? Yang apa itu Mbak Bunga? Yang burger buto. Oh sama. Sama, Masih ya? ada sekarang. Ini, itu yang ada di belakang ini burger buto ini saya. Kebetulan saya dulu waktu masih kurus tuh endel, centil banget ya, genit gitu. banget gayanya. Walaupun make upan dan lain-lain, masa saya Iya. begitu. Terus ini suami saya PHP, saya bilang sama suami saya beliin nanti kamera Canon zaman dulu 40D, ternyata palsu. Saya buatkan itu panjang 40 cm. Ya, itu buat suami saya, itu namanya Butolong. Terus saya susah dikaruniai anak waktu itu kan. Setelah rame dapat anak, saya lumpuh, kaki saya lumpuh. Terus saya lihat ada neon lampu kok keceng. Saya kasih burger buto namanya Buto Keceng. Ini anak saya. Oh, Buto Keceng namanya. Ini anak saya. Terus burger buto ijo itu tanda terima kasih untuk para sahabat saya semuanya yang untuk support. ya support waktu saya susah dulu sampai hari ini, itu tanda terima kasihnya itu. Namanya burger buto ijo, diameter 27 dari rumah ini nomor 27, isinya 12. Saya pernah ditinggal karyawan semua sebanyak 12 orang. Terus saya tiba-tiba dikaruniai anak angkat. Anak angkat saya kasih nama burger buto ireng. Dia ikut saya SMA. Jadi SMA, dia kebetulan atlet lari. Bayangin dong, atlet lari kan hitam. Atlet lari hitam. Jadi saya bikin ide namanya Buto Ireng ini. Buto Ireng. Iya. Oke, Times Lovers, kita balik lagi di segmen terakhir sama Bunda Mika. Oke, aku pengen dengar cerita sedikit singkat tapi padat dan juga jelas ya, biar teman-teman semuanya bisa paham. Oke, tadi kita bahas masalah burger buto masalah burger butonya, terus habis gitu, nah mau nanya-nanya lagi, tadi yang sarapan masih planning gitu ya? Masih planning? Untuk spesial reservasi untuk sementara ini. Masih sementara. Nanti mungkin 2 minggu ke depan sudah mulai ada sarapan pagi. Ada rencana buat nambah menu lagi gak sih Bunda? Kalau di burger buto sudah cukup, sudah cukup banyak. Yang di bubuto online itu macam-macam menunya, setiap hari ganti karena anak-anak disabilitas kalau nggak ganti bosan, nggak mau kerja. Jadi bundanya yang puter otak. Sebenarnya bestseller saya di bubuto tuh nasi daun jeruk sama tadi lontong pedas balungan tadi, terus gorengan sama ayam taliwang. Ayam taliwang. Oke, menunya pedes semua ya. Pedes semua, betul. Oke, ini kita masuk sesi terakhir. Ya. Ini Bunga dan juga teman-teman Times Lover semuanya tuh pengen dapat pesan dari Bunda Mika buat semuanya di masa pandemi ini yang kita nggak tahu kapan selesai, dan juga buat teman-teman pengusaha yang juga ikut kena dampaknya sama kita semua. Ya, pesan saya sih tetap harus semangat ya, berdoa, berusaha, semangat berdoa, dan yang terpenting adalah bersedekah. Terus yang inovasi tetap harus jalan terus. Jadi kita harus berdamai dengan keadaan. Tidak boleh ini bagaimana, jangan banyak pertanyaan deh, kita jalanin aja yang ada, pasti dapatkan hasil yang baik. Jadi jatuh bangun, hajar terus, kita harus semangat bangkit, pastikan bahwa semua akan baik-baik saja karena Allah selalu nolong kita semua. Begitu. Pastikan semua baik-baik aja karena Allah selalu nolong kita semua. Times Lover itu kalimat pamungkas dari Bunda Mika ya. Oke,
Times Lover ini adalah bincang-bincang santai, bincang-bincang sehat sama aku, sama Bunda Mike. Nah, buat pemilik kedai 27 ya Bunda Iya, ya? betul. Oke. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Dan bagi kita semua. Dan of course buat semua pengusaha yang juga seperjuangan sama Bunda. Ya. Oke. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.